Cara agar dunia mengejarmu. Barang siapa yang hidup dengan tujuan akhirat, maka Allah akan cukupi urusan dunia, siapapun itu. Maka mulai sekarang, jadikanlah tujuanmu hanya untuk akhirat, maka dunia akan mengejarmu. Kamu akan memiliki jiwa yang tenang, hati yang jauh dari gelisah, keyakinan akan tertancap di lubuk hatimu selalu, dan rezeki yang halal lagi baik selalu mengelilingimu. Apapun yang kamu inginkan di dunia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dan seisinya adalah milik Allah. Lalu kenapa kamu ragu dan gelisah seakan kamu sangat miskin, sedangkan sang pemilik dan sang pencipta adalah Al-Ghani yang maha kaya. Percayalah bahwa apapun ketetapan Allah tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk manusia. Dan tidak akan ada yang bisa menghalangi takdir apapun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertulis pada surat Hud, yaitu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak dan bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua itu udah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ada beberapa cara agar Allah itu selalu tertanam dalam hati kita, hatimu, atau siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Yang mana hal ini akan selalu membuat hati kita itu telah tenang. Ingat bahwa ketenangan adalah hal mahal yang tidak banyak orang miliki. Apapun masalahnya, apapun yang terjadi, entah kebahagiaan atau keterpurukan, jika Allah sudah ada di dalam hatimu, kamu akan selalu dan mampu melewati itu semua, sesulit apapun. Caranya adalah dengan melakukan segala amalan apapun dengan selalu menghadirkan Allah di dalamnya. Jangan pernah sekali-kali kamu melakukan sebuah amalan dengan niat bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu hanya karena kamu mengharap ridho Allah saja. Karena itulah Allah akan dengan mudah memberikanmu kebahagiaan dunia yang kamu inginkan dengan izin Allah. Jika kamu konsisten dengan amalanmu yang selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka apa yang tidak mungkin bagimu sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan. Seperti tercantum pada ayat Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ayat 3-nya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, dan sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Lalu bagaimana jika kita tuh sudah ikhlas, sudah melakukan segala amalan dan selalu menghadirkan Allah di setiap amalan yang kita lakukan, tetapi yang terjadi adalah ujian terus-menerus yang menimpa tanpa ada dunia atau nikmat yang menghampiri kita. Percayalah bahwa itu tuh hanya prasangka manusia saja, dan sejatinya akan ada hal indah di akhir konsisten kita, konsistenmu. Juga tidak akan mungkin kamu berlarut-larut dalam kesedihan tanpa kebahagiaan sama sekali yang datang di hidupmu. Seperti tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 155. Walana beluannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah itu hanya ingin melihat kesungguhan dari hambanya. Seberapa sih besar takwamu terhadapnya. Setelah itu insya Allah kebahagiaan akan mendampingi hidup kita. Juga ada di surat Al-A'raf ayat 128. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadi
wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ingatlah selalu bahwa ketika kamu selalu berpegang teguh dengan syariat Islam, maka nikmat dunia akan datang, walaupun datang bersama dengan cobaan, kekurangan, ujian, dan musibah lain. Jika sedang dalam kondisi yang menyesakan, cobalah kalian tuh baca surat Al-Insyirah ayat 5-6. Dengan mendalami artinya, insya Allah hatimu kembali tenang dan keyakinanmu akan keesaan Allah semakin bertambah. Amin.